Romawi itu adalah animisme dan politeisme. Masyarakat percaya terhadap roh-roh leluhur, itu masyarakat Romawi. Sebagian mereka percaya terhadap dewa-dewa yang mereka anggap memiliki kekuatan terhadap manusia atau alam semesta. Nah, kepercayaan terhadap dewa-dewa ini itu dipengaruhi oleh masuknya budaya Yunani kepada Romawi. Makanya nanti di tahun 30-an ke atas barulah kemudian tumbuh agama baru di Roma. Resminya di abad keempat, ketiga tahun 378 sekian barulah agama resmi di dalam kekaisaran Romawi itu. Kaisar Theodosius menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya sampai hari ini agama Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berbeda, tidak sama. Betul, memang tidak sama, Abang. Nah, kalau begitu siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Loh, abang harus tahu yang membawa tentang apa ajaran-ajaran itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Itu di mana? Kalau abang larinya ke situ, berarti abang nggak paham. Loh, Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk masuk ke gereja? Di mana? Muncul ketika pengikut-pengikut Yesus itu mengikuti ajaran Kristus. Itu istilah Kristus. Mana ajaran Yesus Kristus menyembah dirinya mana? Oh, tidak ada. Siapa yang Tidak ada. Lalu kenapa Anda menuduh Yesus mengajarkan itu? Loh, kekristenan itu bukan berbicara tentang itu, Abang. Abang harus tahu dulu. Lalu penyembahan kepada Yesus ini dari mana asalnya? Abang, penyembahan kepada Yesus itu adalah memang bahwa dia adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Loh, dia sendiri yang mengatakan aku berasal dari Bapa. Berasal dari Bapa. Setan juga berasal dari Bapa. Alam semesta juga berasal dari Bapa. Malaikat juga berasal dari Bapa. Lucifer juga berasal dari Bapa. Oh, enggak dong kalau begitu. Loh, kok enggak? Dalam cerita Alkitab itu ada banyak penyembahan yang diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya artinya Anda adalah pengikut. Dengar. Berarti Anda adalah pengikut penyembah Yesus. Siapa di antaranya yang menyembah Yesus? Sebutkan. Satu. Abang harus tahu dalam budaya Yahudi. Ketika enggak usah ajarin saya yang harus ngajarin Anda. Loh, kok begitu? Terbalik. Apa yang dari budaya Yahudi apa? Bang, dalam budaya Yahudi itu, ketika seorang itu mengatakan dia dari Allah atau apa, itu merupakan suatu penghujatan. Nah, tetapi ketika murid itu memberikan penyembahan kepada Yesus, dia tidak pernah menolak itu, Abang. Oke, siapa yang Anda sebut menyembah Yesus? Siapa? Para murid Thomas mengatakan, siapa murid Yesus yang menyembah Yesus? Siapa? Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Yesus tidak. Mesias itu apa? Jelas semua. Yesus tidak menolak penyembahan. Mesias itu apa? Engkau adalah Mesias. Terus Mesias itu apa bagi Petrus? Bung, kita diskusi, Bung. Jangan ceramah. Jangan kayak orang gila bicara sendiri. Saya tanya, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, ini yang sedikit saya beri masukan kepada Bang Juma. Berikan masukan. Lebay. Gimana bisa kemudian Anda mengajarkan ikan berenang? Saya tanya sama saudara, menurut Petrus Mesias itu apa? Salah, Abang. Salah. Menurut Petrus, dengarkan. Menurut Petrus yang adalah orang Yahudi, Mesias itu apa? Mesias itu kan penyelamat, Abang. Siapa? Ini parah. Apa ya namanya? Buta Yunani ini. Mesias penyelamat buta Yunani ini. Penyelamat itu siapa? Menurut Abang, penyelamat itu siapa? Baca Hakim 3, Hakim 39, Hakim 3:15, Hakim 3:31. Penyelamat itu Damkar, Sar. Itu salah. Itu pikiran Bang Juma yang apa? Salah enggak? Salah tidak? Ada kebakaran. Siapa jadi penyelamat ketika ada kebakaran? Jangan memaksakan. Saya pun tidak mau. Makanya pakai ilmu dong. Mesias itu apa? Itu dulu. Bang Juma banyak edukasi aja ke teman. Sekarang saya tanya sama Immanuel, Mesias itu Bang Juma, manusia atau Tuhan?
Bang Juma, saya rasa cukup diskusi kita, karena kalau dibawa lebih pun kayaknya nggak apa bertolak belakang sekali. Dan Oh, nggak bisa. Kamu nggak bisa lolos di hadapan saya, Saran- Bung. Kalau mau saran berdiskusi saya- tentang saran- kekristenan, saya saran lebih saya paham kepada daripada Bang Anda. Juma. Anda menjadi Kristen hanya berdasarkan doktrin Tidak. dan dogma, bukan berdasarkan ilmu. Saya tanya, apa Mesias itu? Itu Tuhan atau manusia? Bang, Hei, itu hei, asumsi Bang Juma hei, yang begitu. Mesias itu Tuhan atau manusia? nggak boleh begitu. Hei, Dalam Mesias itu Bang Tuhan Juma, yang diurapi atau manusia yang diurapi? seorang apologi Jawab. pasti dia punya kaidahnya. Ilmumu itu Nggak cocok bisa di begitu gereja, cara, Bung. Ilmumu itu bisa cocok di begitu gereja. caranya. Jangan Kalau di sini, abang jangan di sini. mengatakan- Memalukan kalau Kristen. abang apologet, Memalukan saya Kristen yang bilang, lain. makanya Jangan saya di bilang, sini, kita jangan selesai aja. jangan di sini saya katakan jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini, jangan. Memutuskan juga. Jangan di sini kalau Anda ingin mendoktrin, mau jualan obat, jangan di sini. Gereja. Di sini bukan tempatnya doktrin dan dogma. Di sini tempatnya orang berakal. Saya turun. Silakan turun. Nggak cocok. Doktrin dogma itu nggak cocok di sini, ya. Saya tanya, Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Apa jawabannya? Kasih teman-teman walak. Udah turun. Edukasi Turun. aja ya, edukasi ya. Turun. Banyak Ganti lagi namamu Juma jadi ya. Terasi, jangan pakai Emmanuel. Juma, Itu nama banyak orang belajar. Yahudi itu. Banyak Pakai Terasi, namamu ganti jadi Juma Terasi. banyak belajar. Udang, Banyak belajar baik-baik. jadi udang, Banyak belajar otak baik-baik. udang. Pakai namamu ganti otak udang, jangan kau pakai Baru Emmanuel. aja. Nggak Ini cocok. keluar kolegat asli Nggak ini. cocok. Keluar aslinya. Ilmu cetek Keluar ditanya aslinya. Mesias Ini itu keluar loh. apa? Mesias itu Ini Juma apa? asli. Mesias itu apa? Nggak bisa jawab. Hah? Kenapa demikian? Karena otak sudah tertutup lemak babi. Gitu. Betul. Cobalah host Kristen yang sedikit masih waras dinaikkan. Kalau yang kayak tadi itu orang sakit jiwa. Mos. Iya, enggak, saya Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Taurat itu untuk Romawi. enggak. Saya mengikuti diskusi-diskusimu, perbincanganmu itu tendensius. Jadi saya nggak mau menjadi Oh, tendensius. Jadi maunya saya itu ngalah terhadap doktrin dan dogma gitu. Manut terhadap penyesat gitu. tidak ada penyesatan, tidak Enggak ada penyesat gimana? Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Mesias. Loh, apa Mesias ini rupanya? Sabar. Nggak bisa dijawab. Masing-masing harus juga menghormati yang lain. Toh Nggak bisa kita kan dijawab. ini diskusi untuk Kalau diskusi ya diskusi, jangan mendoktrin. Nah itu jadi Kalau diskusi ya diskusi, Bung, jangan mendoktrin, Bung. Sekarang tunjukkan kepada saya kitab Taurat. Hukum Taurat itu diperuntukkan juga untuk Roma. Ada nggak dalilnya? ya kalau kita bicara cuman seperti begitu itu tidak akan Oh, nggak bisa, Bung. karena Nggak bisa. Di luar Yahudi, dengarkan saya. Di luar Yahudi, dengar saya. Di luar Yahudi yang pertama kali menggunakan kitabnya Yahudi itu adalah Romawi. Pertanyaannya, apakah ada memang legalitas kitabnya Yahudi itu untuk orang Roma? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya Roma? Jawab. Alkitab itu bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang yang jelas begini. Kekristenan itu ya sebagai bagian daripada Lanjutin. Bukan untuk orang Roma, terus untuk orang apa? Lanjutin. Kebiasaan kamu, ha? Alkitab itu Bapak nggak buat ngajarin kamu orang- seperti itu. Buat orang Kristen, ya. Dan kalau kita Pakai menurut lagi Roma sebutan kan kita Alkitab cuma untuk orang nyamar-nyamar, ya Allah ya dengan Karim. lokasi Yang saya tanya, di mana dalilnya? Dengarkan. Ulangan 33 nomor 4.
Hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah hukum milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang tunjukkan dalilnya. Hukum Taurat itu untuk Roma. Kalau untuk Roma saja tidak ada, jangan mimpi Kristen Indonesia itu punya hak untuk menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya, memang, Jawab dulu. Memang hukum Taurat itu bukan untuk orang Roma dan juga bukan untuk orang. Nah, terus kenapa ada kitabnya? Kenapa ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya agama Roma? Iya, sabar. Kalau kita bicara tentang Alkitab Perjanjian Lama, itu kan ada hukum-hukum sipil, ada hukum-hukum moral. Ya, kenapa kamu bagi-bagikan kitabnya orang? Ada hukum sipil, ada hukum moral. Kenapa Anda bagi-bagikan itu? Ini memang itu kitab kalian. Kok pandai-pandaian? Ada hukum sipil, ada hukum moral. Ini kalian ini siapa pandai-pandaian? Sementara yang punya kitab, Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Lah Anda siapa? Hukum moral. Itu sudah tidak, itu masih berlaku. Seremonial sudah enggak berlaku. Ini Anda siapa milih-milih gitu? Oh, memang itu bagiannya di dalam bagian hukum, ya. Itu bukan. Di mana itu dibagi? Bagian. Di mana dibagi hukum-hukum itu? Di mana pembagiannya? Di mana? Hukum-hukum sih kamu kan baca kitab, jadi kamu tahu lah. Ya, tunjukkan di mana ada hukum sipil, ini moral, ini seremonial, itu di mana tertulis? Lah, waktu seluruh bagian dan kitab kamu mengerti. Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Yang mana yang harus dipercaya orang berakal, Anda atau Yesus? Bagi Kristen Yesus yang menjadi pusat kepercayaannya. Ya, kalau Yesus yang menjadi pusat pengajaran, berarti Anda harus mengakui hukum Taurat tidak boleh dibatalkan satu titik pun, dan itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Kalau begitu yang terjadi berarti tidak boleh lagi, tidak ada lagi agama Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas kitab baru, namanya Perjanjian Baru, kitab kanonik, surah-surah Paulus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kitab-kitab itu? Di dalam pengajaran Yesus banyak mengutip Perjanjian Lama. Ya memang, karena dia adalah penganut Taurat. Kristen bukan penganut Taurat. Kristen adalah agama baru di luar Yahudi. Kristen adalah agama yang tidak dikenal oleh Yesus. Kitabnya Yahudi adalah kitab yang tidak dikenal oleh Yesus. Agama Kristen adalah agama yang di luar agama Yahudi, tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Terus? Bang boleh tanya? Dikenal oleh Yesus, kamu sudah salah, Bang. Kamu sedang. Nah, mana? Tunjukkan di mana datanya. Yesus berbicara mengenai kitab Lukas. Mana? Di mana datanya? Yesus berbicara mengenai kitab Filipi, Kaliki, Pepayan, Andrimanang. Mana? Di mana tertulis itu? Bang tidak. Natif dan lain-lain, karena mereka lah yang menulis tentang Yesus. Kalau ya, saya menulis justru karena itu tulisannya itu kalian sebut sebagai kitab suci. Mana legalitas dari Yesus tentang kitab kalian? Ada? Pas nanti mau. Ada nggak? Halo. Legalitas Kristus atas aku baca di Yohanes 1 Apa Yohanes 1 nomor 1 apa? Apa itu apa? Jadi manusia dan diam-diam. Itu perkataan Yesus atau bukan? Oh, itu memang pernyataan dari Yohanes sebagai orang. Itu pernyataan dari Yohanes. Yohanes mengutip dari mana itu perkataan? Oh, pengalaman pribadinya dengan Yesus. Kalau Pengalaman pribadinya dengan Yesus. Berarti itu bukan wahyu.
Karena itu adalah pengalaman pribadi udah selesai. Berarti Apa sih kitabmu artinya tidak wahyu? pantas disebut Alkitab. Kitab pun tidak cocok disebut Alkitab. Karena yang disebut Alkitab itu adalah 100% perkataan Allah. Itu baru disebut Alkitab. Makanya kitab itu disebut aja buku-buku atau clipping atau surat kabar. Jangan disebut Alkitab, memalukan. Kamu juga salah kalau bilang itu bukan wahyu. Karena wahyu itu Loh. apa artinya wahyu? Wahyu Sekarang itu begini. pembukaan selubung. Sekarang begini. Apa yang kamu pahami terkait tugas Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai penerima firman dan sebagai pemberi firman, betul? Betulkah? Ya, dia menerima kitab-kitab Yahudi sebagai bagian Kitab dari Yahudi ajaran dasar. Islam, dan dia juga Di mana Yesus menerima kitab-kitab Yahudi? Yesus datang sebagai penerima firman dan juga penyampai firman. Di mana Yesus pernah menyampaikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan logos. Dengan theos. Dan firman Kamu itu kalau adalah baca theos. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Di mana? Bang, kalau kamu baca di kitab Injil yang menulis tentang Yesus itu banyak ajarannya. Saudara Mos, saya tanya saudara, Yesus itu penerima firman dan penyampai firman. Di mana Yesus pernah menyampaikan firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos dan firman itu adalah theos. Di mana itu Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Di mana? Kapan? Hah? Kapan? Kapan? Iya mah gana dengan Andre. Ada lauten. Kapan? Ah. Kapan cucuku? Dijawab cucuku. Putus-putus dia ini. Kenapa tuh? Apa Roh Kudus? Gurunda di downgrade lagi, Gurunda dia nggak nyampe kayaknya. Dari tadi jawaban nggak nyambung semua. Iya itu dia makanya aku bilang. Ya udah. Mencoba untuk menegakkan benang bahasa nggak bisa, Bung Mos, saudaraku Mos, ayo belajar dengan benar, yuk pelajari Bible dengan benar, yuk jangan hanya berdiri di doktrin dan Kita dogma mau belajar gereja. Bible dari Ayo kacamata please. Bible, bukan mau Cabolo belajar kasih Bible dari cabolo. kacamata Muslim. Iya, justru karena dari kacamata Bible. Yohanes 17 nomor 8. 17 nomor 8 Yohanes itu apa yang kata Yesus? Hah? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kapan Yesus menyampaikan firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Itu di mana Yesus pernah mengatakan itu? Injil. Kamu baca aja di Injil tentang perjalanan ini. Kenapa kayak begitu caranya? Oh, kamu baca di Injil itu sudah banyak. Iya, di mana Yesus pernah mengatakan itu? Pada mulanya adalah firman. Sudah Firman kabur, itu bersama-sama dengan itu di mana? Sudah kabur Gurunda. Bang, Bang Andi. Bang Andi. Kabur. rambut Letuna boleh. Ya, di sini ada tamu Letuna kita boleh yang walu. ada Bung. Letuna boleh walu pe melika luru. Ai, masih siki. Nanti kaya. Selamat Iya, malam lanjut, Pak lanjut. Budi. Sesedih-sedihnya film India lebih sedih habis makan tidak merokok. Apa? Gimana? Bang? Lanjut. Selamat malam. Lebih sedih kalau kamu. Iya. Selamat malam, Selamatkan Pak. Anda Bang Bobi. Jangan malam ya. Selamatkan. Ada apa Bang? Jadi gini bang, mau tanya dulu, Bang Cuma ini agamanya apa ya? Saya sama seperti Yesus Bang. Muslim kami. Oh bahaya Muslim. pertanyaan. Jadi Bang Cuma itu Yesus Muslim ya. Yes, betul. Yesus itu Jadi bukan apa kafir ya? tapi Muslim. Oke, jadi apa yang ingin Bang Cuma ketahui tentang Kristen Alkitab itu tadi? Apa? Tanya baik-baik lah. Hah? Bicara Saya tidak perlu mengetahui tentang apa Kristen itu. Saya cuma ingin mengetahui konsep saudara di dalam beriman. Oh gitu. Iya. Oke, jadi konsep bagaimana yang masih belum jelas dari Bang Cuma ini? Oh, semua sudah jelas. Saya kan tadi bernarasi panjang lebar. Kristen itu adalah agama bidat di luar Yahudi. Oke. Heeh.
Nah, jadi begini Bang. Iya, silakan Bang. Agama itu bagi Kristen bukan bagi bagi saya secara pribadi ya, bukan itu agama yang menyelamatkan saya. Lalu Tapi iman saya itu kepada Yesus. iman Anda kepada Yesus yang menyelamatkan gitu. Ya, agama. Tapi itu Yesus mengatakan keselamatan itu justru adalah karena agama. Siapa bilang? Yesus. Di mana dalilnya? Agama itu apa dulu? Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Kalau agama itu menyelamatkan, Matius 5 nomor 20. apa katanya? Loh, kok jadi saya yang ngajarin? Nah, justru saya mau mengklarifikasi bahwa pernyataan itu salah. Kalau saudara saya mau mengklarifikasi berarti pemahaman saudara tentang Bible lebih tinggi dari saya. Justru Tapi itu faktanya saya Anda yang mengajari bertanya, di mana itu Justru tertulis? saya mengajari Anda. Lah kalau Anda yang ingin mengajari saya, kenapa justru saya yang ngajarin Anda? Kan kebalik, saudara Bobby. Saya mau mengajari Anda bahwa agama itu bukan yang menyelamatkan Kristen. Loh, Yesus mengatakan justru keselamatan itu karena agama. Tidak, siapa yang bilang? Mana buktinya? Yesus yang mengatakan itu, Bung. Mana buktinya? Tunjukkan sama saya. Ini katanya mengajarin saya, berarti pemahaman Anda lebih rendah dari saya. Justru Anda yang rendah. Karena Yesus Loh, sudah mengatakan kenapa agama kalau begitu menyelamatkan. saya dikatakan rendah, kenapa justru Anda yang bertanya ke saya? Karena Anda memang tidak tahu. Makanya saya katakan. Loh, kalau saya tidak tahu, kenapa justru Anda yang bertanya ke saya? Bukan Halo? agama yang menyelamatkan orang Kristen. Tapi Yesus mengatakan justru agama yang menyelamatkan. Mana buktinya? Bobby, dicek dulu ayat yang dikasih Gurunda, dicek dulu. Matius 5 Bible nomor cetaknya di bawah. 20, saya sudah katakan kepada saudara. Oke, begini. Bang Zuma tadi mengatakan di Matius 5 ayat begini. Coba bacakan. Kita buktikan nanti kebenarannya. Kenapa harus saya membacakan? Anda nggak tahu ayat itu? Karena saya tahu versi Alkitab yang Anda punya itu salah. Oh, salah. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Oke. Nah, Maka aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini berbicara mengenai agama. Kalau agama tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, tidak masuk surga. Berarti agama yang menyelamatkan. Kalau Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan, ilmu Anda dari mana? Oke, nah jadi Bang, jadi ada kita tunggu kalau membaca Kok Alkitab. oke, bagaimana data ini? Jadi begini. Bagaimana data ini? Ya kamu tadi minta, ini udah ada. Bahas. Iya, saya mau balas begini. Kalau Yesus mengatakan agama yang menyelamatkan, kok Anda mengatakan tidak menyelamatkan? Mana datanya? Saya kasih data. Begitu saya kasih data, Anda mengatakan, oh oke apa? tunggu dulu, dengarkan dulu penjelasan saya. Kan saya Anda masih mau mengatakan agama tidak menyelamatkan? benar. Anda tadi bicara, saya dengarkan. Oke, sekarang giliran saya bicara, tolong dengarkan, jangan potong. Kayaknya malam ini banyak orang sakit nih. Boleh? Boleh? Loh, sekarang saya tanya balik, setelah Anda mendengarkan pengakuan Yesus dalam Matius 5, apakah Anda masih mau mengatakan agama tidak menyelamatkan? Nah, jadi begini, Bang. Agama Kok itu nah? bukan yang Bagaimana Disuruh saya bisa jawab. menjelaskan ketika Anda tidak mendengarkan? Saya Oke. punya pertanyaan yang butuh jawaban, pertanggungjawaban terhadap pernyataan saudara agama tidak menyelamatkan. Tapi Yesus mengatakan agama yang menyelamatkan. Mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Jadi Anda percaya Yesus. Nah, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, maka kau tidak akan masuk surga. Berarti yang menyelamatkan masuk surga itu adalah agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat. Dar. Nah, oke. Nah, kok nah? Oke. Nah, kena. Kok nah? Tidak. Nah, dengar. Nah. Bagaimana Anda bisa paham ketika Nah. Anda mendengarkan? Loh, Ini kok jadi nah? Harusnya bukan begitu, Bang Suma. Agama itu tidak menyelamatkan. Kok jadi nah? Nah, ketika saya kan Atau enggak gini Gurunda? Oh, ada ayatnya. Oh, maaf ya, ternyata saya kok tahu gitu loh. Maaf Bang Suma, saya baru tahu karena selama ini saya cuma
doktrin, bayar per bulan tiap bulan. Bukan begitu Bang Juma. Jangan sok. Maaf Bang Juma. Bukan begitu. Maaf Bang Juma. Karena Yesus itu bohong di situ. Saya yang benar gitu. Atau begitu ngomongnya. Coba. Yesus. Ayo pilih mana? Malu, Pilih. Bobby. Roti. Saya mau bicara, Anda dengarkan baik-baik. terlanjur malu minta uang. Oh, iya. Bukan masalah malu, bukan masalah takut. Sekarang gini saudara Bobby. Menurut saudara Bobby, apakah agama tidak menyelamatkan? Tidak. Bagaimana dengan pengakuan Yesus? Itu konsepnya pada saat itu menjelaskan tentang garam dan terang dunia. Loh, ini jelas-jelas mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari agama Yahudi, agama ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan selamat masuk ke surga. Justru Anda tidak selamat ketika mencopot ayat per ayat itu secara bebas. Ini berbicara mengenai agama, Bung. Jangan lagi Anda memfitnah saya, mencomot. Kan Anda minta data, saya kasih data. Masa saya mau kasih satu kitab? Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang... Ini kenapa Anda tidak bawa? Tunggu. Ini kenapa Matius 5 nomor 20 Anda tidak bawa? Itu konsepnya tadi ketika Yesus itu menjelaskan tentang bagaimana hidup orang percaya kepada Allah harus benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Agamanya harus lebih baik. Agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, betul? Ketika mereka beragama, mereka harus benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu beragama, bukan seperti saudara. Berarti Anda tidak mengakui. Berarti agama yang benar itu yang menyelamatkan, betul? Tidak. Cara kita Di mana Anda ini? Belajar di mana Anda? Kok Anda membantai Yesus sih? Saya tidak mengatakan membantai Yesus. Justru Yesus. Anda membantai Yesus. Yesus mengatakan, dengarkan. Yesus mengatakan, hidup beragama yang lebih baik baru bisa selamat. Jika hidup keberagamaan seseorang tidak lebih baik dari agama ahli Taurat dan orang Farisi, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul atau tidak? Ulangi sekali lagi. Yesus berkata, Putus. jika agamamu tidak lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Menurut Yesus, benar atau benar? Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran. Dan itu, Bang. Thomas Emang. Tidak ada hubungannya. Jadi begini. Justru karena Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, itu sama dengan dia mengajarkan kebenaran. Kebenaran itu disebut agama. Kenapa kebenaran? Supaya tidak kacau. Setelah Yesus kemudian mengajarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia kemudian mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti harus punya agama yang lebih baik, lebih benar dari agama orang-orang ahli kitab. Betul atau tidak? Sekali lagi, agama bukan itu yang menyelamatkan saudara. Loh, ini Yesus mengatakan, jika agamamu tidak lebih baik dari agamanya ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk ke surga. Berarti kita harus punya agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat. Betul atau tidak? Saya tanya, Muhammad itu agama apa? Loh, kok lari ke sana? Bobby jangan dulu bertanya, Bobby. Bobby intinya di sini gini, Bobby. Bobby sudah bertentangan dengan Yesus, gitu loh. Tidak, kita tidak bertentangan dengan Yesus mengatakan supaya masuk ke dalam surga, agama kita harus lebih benar daripada agama ahli Taurat. Nah, sekali lagi saya mau Loh, agama kita harus lebih benar daripada agama ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. Betul atau tidak? Sebenarnya Zuma, Anda itu memaksakan kehendak Anda dengan cara Anda yang memaksakan menolak pengajaran Yesus. Yesus mengatakan agamamu harus lebih baik, harus lebih benar dari agama ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. ya, Tuh, ya. Bob, dibaca Bob tuh. Oke, Dibaca Bob. Tuh.
Maka aku Iya, berkata saya sudah kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, berarti agama yang lebih benarlah yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Betul atau tidak? Oke, pertanyaan sekarang. Agama Akui dulu, betul atau tidak? enggak, saya tanya dulu. Ya kan, lu jawab dulu baru bertanya lo. Gimana sih? Bisa nggak sih ngobrol normal, bisa nggak? Agama apa yang paling benar menurut saudara semua? Lalu kenapa Anda tidak Kenapa mau jadi kayak mengikuti agama begitu? Islam? Akui dulu bahwa agamalah yang menyelamatkan manusia. Akui dulu. Tidak, saya tidak. Ya, itu. Ini Yesus mengatakan begitu loh. Jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada agama ahli Taurat dan agama orang Farisi, maka agamamu itu tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Maka agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu pengakuan Yesus. Kenapa Anda mengatakan Itu kok. tidak? Anda siapa? Itu konsepnya Yesus menjelaskan Malu-malu, bagaimana Mi. cara mereka itu hidup. Enggak, bukan begitu. Itu bukan begitu. Itu jawaban yang benar adalah tidak bisa agama menyelamatkan. Kenapa? Karena agama Kristen tidak diajarkan oleh Yesus. Itu aja. Karena agama Kristen tidak punya konsep. Karena agama Kristen itu tiga Tuhannya. Karena agama Kristen itu tidak bersunat. Karena agama Kristen itu ibadah hari Minggu. Karena agama Kristen itu menyembah manusia. Sehingga Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan. Karena Kristen memang adalah agama yang tidak menyelamatkan. Betul? Tidak cuma. Anda tidak percaya diri dengan agama saudara, membuktikan bahwa Kristen itu tidak bisa tampil di pentas agama benar. Oke? Tidak. Tidak lolos seleksi agama Anda itu. Sekali lagi. Yang ada hanya dua, agama Islam dan agama Yahudi. Oke, hanya ada dua ini. Agama Islam harus lebih benar daripada agama Yahudi. Itu kalau Kristen udah gugur dia. Dia tidak bisa jadi kandidat. Kenapa? Di Kristen tidak ada aturan Tuhan. Yang ada cuma aturan manusia, yaitu Paulus. Jadi agama Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Kenapa? Agama Anda tidak lolos seleksi. Sekarang yang bertaruh hanya dua agama, Yahudi dan Islam. Oke? Kristen tidak masuk hitungan. Kenapa? Dia masuk kepada jajaran agama-agama paganisme. Pahami itu? Oke ya? Makanya Anda malu. Jelas-jelas Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari agama ahli Taurat dan agama orang Farisi, maka agamamu itu tidak bisa membuat kamu masuk ke dalam surga. Oke? Agama yang benar dari agama ahli Taurat dan agama orang Farisi lah yang bisa menyelamatkan orang masuk ke dalam surga. Datang Kristen, dia lihat agamanya, ini agama apaan ini? Kok kayak gini modelnya? Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang mengajarkan agama Kristen ini? Nggak ada. Maka Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan. Oh, Anda jelas-jelas membantah ajaran Yesus, menandakan Anda adalah antikristus. bukan. Anda pun boleh mengatakan saya antikristus. Nah, jelas antikristus. Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan. Yesus mengatakan justru agama yang lebih benar dari agama ahli Taurat lah yang menyelamatkan. Oke, nah menurut Oke, gitu dong. Yesus Tepuk itu tangan. agama apa? Anda sudah mengatakan oke. Ah, Gurunda. Yesus itu agama apa katanya Gurunda? Yesus itu ajarannya jelas, mengajarkan hukum Taurat. Oke? Lalu kenapa Anda tidak memilih agama itu? Kalau Itu agama untuk Bani Israel. Oke, ajaran Muhammad itu untuk Bani siapa? Agama Rasulullah Muhammad SAW itu adalah agama selamat, agama damai sejahtera untuk seluruh umat manusia. Nah, ajaran Yesus juga begitu untuk seluruh umat. Di mana? Kan ajaran Yesus untuk seluruh umat manusia di mana? Coba buka Matius 28. Matius 28 nomor 19, jadikanlah semua bangsa muridku menjadi ras muridku. Ya. Nah, terus Yesus di sana mengajarkan Kristen nggak? Di situ dia
bukan agama. Sekali lagi bukan agama. Soalnya. Yang tadi yang saya katakan tadi itu apa? Matius 5 nomor 20 itu palsu gitu. Bukan. Anda itu terlalu naif ketika berpikir. Jangan menaklukkan diri Anda sendiri. Anda yang naif. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Sebagai apa? Sebagai penganut agama yang lebih baik daripada agama Yahudi. Apa nama agamanya? Muridnya Yesus. Sekali lagi saya mau mengatakan, di dalam Bible itu tidak ada dituliskan agama. Loh, hidungmu buta. Hah? Oke, agama apa? Agama apa? Oh, matamu buta. Agama apa? Loh, ini Matius 5 nomor 20, ini pengakuan siapa ini? Ini tinta merah loh. Bukan pengakuan itu. Taat Yesus yang mau menegaskan kepada ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya pada saat itu agama mereka itu paling benar. Sedangkan cara hidup mereka itu tidak benar sesuai dengan ajaran agama mereka. Maka Betul. Maka agama yang benar itu adalah agama yang lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi. Nah sekarang pertanyaannya, agama Kristen ini apakah lebih benar daripada agama ahli Taurat? agama bukan itu yang menyelamatkan saya dan saudara. Ini Yesus yang mengatakan, jika agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus yang mengatakan itu. Tapi kalau agama itu lebih baik dari agama ahli Taurat, maka itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Itu kata Yesus. Zuma, tutup mulutmu. Anda percaya Yesus tidak? Saya percaya Yesus sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan tauhid. Lalu kenapa Anda tidak mengikuti ajarannya? Saya mengikuti ajarannya, satu Tuhan. Dia mengatakan dirinya adalah utusan. Saya imani dia sebagai utusan Tuhan. Dia datang kepada Bani Israel. Saya imani dia adalah nabi untuk Bani Israel. Itu versi agama Islam. Tidak, itu pengakuan Yesus. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke, Anda itu termasuk Bani Israel? Saya bukan Bani Israel. Makanya saya tidak nyaman-nyaman seperti domba, seperti kalian. Anda termasuk domba yang sesat. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan. Domba itu Bani Yakub. Kucuk. Anda itu Domba itu Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu Yesus sebut sebagai guguk. Anda percaya Yesus dan dia jangan hanya percaya untuk menerimanya sebagai penyelamat. Ajaran Yesus itu untuk domba. Domba itu Bani Yakub. La haula wala quwata illa billah. Kalau hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel, ya untuk apa kita bahas ini kan? Enggak, untuk kita bahas ini karena Anda serigala nyamar domba. Tidak, Anda yang serigala. Apa tidak? Apanya yang tidak? Kamu Bani Yakub. Saudara Bobby Bani Yakub. Anda serigala. Saya tanya dulu, Anda ini Bani Yakub? Saya orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ya berarti Anda kedudukannya gugup. Begitu Anda gugup. Siapa yang gugup? Anda yang gugup. Anda yang marah. Anda yang mulai kepanasan. Mulai buka baju. Yesus menyebut kepada seorang wanita Samaria yang percaya kepada dia dengan sebutan guguk. Kenapa disebut guguk? Karena dia bukan domba. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang percaya kepada Yesus disebut guguk. Oke. Baca. Coba tunjukkan ayat tentang guguk itu. Matius 15. Matius 15 data nomor 22, 23, 24. Baca. Ya silakan. Loh kok jadi saya? Itu kan kitab saudara. Enggak, maksudnya enggak, ini Bobby enggak punya Bible cetak di rumah, enggak ada. Saya punya Bible di sini. Justru Ya, saya Baca. Nah jadi begini, ketika dia berbicara tentang perempuan itu, perempuan ini meminta pertolongan kepada Yesus. Kata Yesus. Nah, perempuan itu yang minta pertolongan orang Israel bukan? Bukan orang Israel. Ya itu dia. Disebut apa? Dengarkan. Disebut apa dia? Anda itu disebut apa? Dengarkan dulu. Disebut apa? Pertanyaan saya disebut apa?
Dengarkan dulu, tidak Disebut pantas apa? mengambil- Saya butuh tidak jawaban. pantas. Orang Tidak pantas. non-Israel yang percaya kepada Yesus itu oleh Yesus disebut apa? Tidak pantas mengambil rempah-rempah dan diberikannya kepada anjing. Itu Nah, kalimat. dia disebut apa wanita itu? Oke, kenapa Disebut apa? Tuhan Yesus itu sebenarnya mau melihat Disebut apa? sejauh mana iman perempuan itu Disebut apa wanita itu? bukan orang Israel. Disebut apa wanita itu ketika dikatakan imanmu benar? Disebut apa wanita itu? Itu dia benar. Anda sudah Iya, disebut apa dia? Anda sudah menjawabnya bahwasanya iman Dia menjawab. disebut apa? Malu dia. Bobby malu, Bobby. Makan daging anjing dengan sayur kol. Oh, gila. Guruna sih jadi gila kan dia kan. Udah mulai Kaget gila. ya. Maaf ya, Bo. Maaf ya. Maaf ya, Bob. Jadi kalau Anda sosokan percaya kepada Yesus, Anda disebut kuk-kuk. Kalau Anda kemudian mengajarkan ajaran mengatasnamakan Yesus padahal kamu bukan Bani Israel, Anda disebut serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Inilah ciri-ciri yang mabuk agama, terlalu menganggap agamanya benar, padahal agama itu bukan yang menyelamatkan, itu agama sebagai dan berkumpulnya orang percaya. Ayolah. Ya udah gini aja. Tadi yang mati itu gitu. Kembali ke situ dasar Jangan kalau udah kalah diskusi ngomongnya kayak gitu, mabok agama lah, agama bener lah, inilah itulah, ya tunjukkan seperti apa yang kau darasikan di situ sendiri. Kamu katakan gitu agama loh. tidak menyelamatkan, kamu sendiri beragama Kristen. Kan lucu. Astaga. Ya udah gini aja, Bobby, itu Matius 5:20 dihapus aja, dihapus. Ditipek. Saya tidak punya hak menghapus isi Alkitab. Saya tidak. Ya kalau nggak punya hak ya lu, kalau nggak punya hak dan itu tertulis ya lu imani. Kalau Yesus kayak ngomong kayak begitu, imani. Saya mengimani Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Bro. Nah, Yesus ngomong keagamaan harus lebih baik dari keagamanya ahli Taurat. Bukan Yesus ngomong itu loh. Selamatkan saya. Yesus mengatakan jika agamamu tidak lebih baik dari agama ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Berarti agama yang menyelamatkan, yaitu agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Tutup Ya, kena loh. Contohnya di Yang menyelamatkan menurut Yesus adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Kristen lebih baik enggak dari ahli Taurat? Zuma. Enggak, Contoh di Kristen sekolah ini. Di sekolah ada OSIS, ada organisasi OSIS. Udah. Nah, itu iya. Bisa memutuskan seseorang itu siswa atau bukan? Iya, aku makan ya gurunda ya. Nah itu Bob, Kristen itu setara sama OSIS, ormas dia, bukan agama. Nah, contohnya, oke lah. Agama itu kan orang sama organisasi kok. OSIS contohnya di sekolah. Enggak lah, OSIS sama Kristen sama. Coba lihat di Antioquia itu kan pertama kali mereka disebut Kristen oleh orang-orang Antioquia. Nah jadi apa? Organisasi masyarakat di sana menamakan kelompok Yesus ini Kristen. Ranting itu ranting. Ranting dari organisasi-organisasi yang ada di Antioquia, Bob. Ya masa ormas menyelamatkan, kan nggak gitu, Bre. Berikut apa ya? Gini loh, kita pembukaan dulu ya, my brethren Bobby dan Evangelo. Nanti kalau masuk aja. Kalau Yesus nggak ngomong sesuatu yang kalian imani, ya jangan difitnah. Yesus nggak pernah ngomong dia bagian dari Tritunggal. Udah, nggak usah diomongin itu Tritunggal. Yesus nggak pernah ngomong dia jadi apa? Tuhan menjadi manusia. Nggak usah diimani itu Tuhan menjadi manusia. Yang ada aja lah. Susah amat sih kayak begitu. Saya mau kasih satu inilah. Ketika Yesus itu dicobai oleh iblis di padang gurun. Ya. Ketika iblis mencobanya yang ketiga, apa kata Yesus? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan dicoba. Secara iblis. tidak langsung, Aduh, keren. secara tidak langsung di situ, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Allahnya siapa? Kepada si iblis. Allahnya Dia bukan Allahnya iblis. Dia menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Dia sedang berbicara. Lu kalau mau main kayak gitu kena, Bre. Lu mau kayak gitu. Jangan suka diplesetin lah. Dia ngomong ke siapa? Jangan mencobai Tuhanmu dan Allahmu kan? Itu ke siapa? Apa?
Ke siapa? Ke siapa ngomong itu, ke siapa? Kepada si iblis. Ya udah, Yesus Allahnya Nah inilah ini yang agama tadi. Makanya kita kalau mau jujur kawanku, itu kan nubuatan ya, itu kan menggenapi nubuatan. Sini Matius 4 ya, kita lihat Matius 4 ya. Aduh, ini Isra Mirajnya Yesus sebenarnya. Di Matius 4:9-nya perhatikan. Matius 4:6-nya, jika engkau anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, gitu. Jadi mengenai Yesus, Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Makanya Yesus makanya Yesus ngomong, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan ilahmu atau Tuhan Theosmu. Theos ini siapa? Yohanes 17 nomor 3. Bapak satu-satunya Theos yang benar, gitu loh. Masa kayak gini susah sih beriman kayak gitu, susah ya? Susah banget ya beriman kayak gitu ya? Harus banget Yesus itu jadi Tuhan? Harus? Sampai difitnah-fitnah apa yang gak tertulis? Kawanku. Belum nanti di mana? Yohanes 20:17, aku akan berangkat kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bilang kayak gitu. Masa lu menyembah sesuatu yang dia kenal? Lu mau apa, main kereta-keretaan di sini? Ayolah bre, otak di mana otak? Terus apa? Soal ini, ya kami menuhankan Yesus karena hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa. Bre, kalau darah Yesus bisa menebus dosa, temennya ada, Keluaran 29:14, Yesaya 6 nomor 7 gitu. Kotoran sapi juga bisa jadi korban penghapus dosa. Nggak perlu banget Tuhan mesti turun terus hapus dosa. Nggak perlu bre. Itu loh, apa yang susah dari sini? Kenapa sih kalau Kores yang dialog kecepatan terus? Ayo yang lain, Ikhwan, pada terdiam nih. Ayo Bang Handi, Kanda. Nah Evangelo buka mic. Oke. Boleh ya? Nah Evangelo, aku mau bertanya dikit ya. Oh iya, siap. Cek. Bang Handi masuk. Bang Handi deh, Bang Handi. Ya terusin aja dulu. Saya sih butuh orang yang pandai bahasa Indonesia doang. Oh ya, wes siap dikit ya. Aku ke 5 menit. Evangelo kan gini ya, kawanku ya. Yesus itu disalib jam berapa? Jam berapa? Nggak tahu. Gimana sih? Yesus itu disalib tuh antara jam 9 atau jam 12. Kalau di di Markus jam 9, Yohanes jam 12. Mau ambil yang mana? Mana aja deh. Mana? Ya udah kita ambil yang jam 12 ya. Oke. Evangelis, sesuaikan jam sekarang coba. Kita itu aja dulu ya, Jam 12 tuh, jam 12 disalib. Terus Yesus matinya jam berapa? Meninggalnya jam berapa? Menyerahkan nyawanya jam berapa? Jam 3. Jam 3. Nah sekarang coba dia dipikir pakai otak kalian. Iya masa Tuhan disalib jam 12, jam 3 udah meninggal? Ayolah kawanku. Iya. Oh iya kan? Coba logikanya dapat kan? Tuhan disalib jam 12 siang, jam 3 sore udah meninggal. Apa ini? Nebus apa ini? Cuma 3 jam disiksa. Ya. Oh oke. Makasih. Oke. Maksudnya nggak dapat kan? Itulah bre. Gitu loh. Lu kalau memang menebus dosa yang niat gitu loh. Misalnya disalib jam 3 sore, meninggalnya ya nanti tahun 1972. Itu baru nebus dosa. Lu cuma 3 jam. Berapa orang ini ditebus? Oke. Nah itu pertama. Terus yang kedua nih, ini yang gua kecewa. Yesus mati di kayu salib ya. Nah, bangkitnya kenapa di goa? Oke. Kenapa di goa bangkitnya? Apa atraksi sulap ini? Atau gimana? Lagi ngapain? Lu kalau pengen beneran Tuhan, supaya orang menyaksikan ketuhanan lu ya. Ini gua kasih konsep aja nggak salah. Lu disalib nih. Diem tuh 3 minggu di kayu salib tuh. Bangkit lagi di kayu salib baru bisa. Lah ini disalib jam 12, jam 3 sore meninggal, diturunin terus ditaruh di goa. 3 hari konyong. Ya Yesus bangkit. Anjir, ini mah semua manusia juga bisa.
semua manusia juga bisa kalau disalib cuma 3 jam. Kores, Yes. izin Bang Kores. Silakan. Host, monitor host. Habib Assegaf ada di bawah. Host, Iya, siap bang. Siapa ini? Habib, Saya turun, coba. Bang. Ada di bawah. Siapa ini, saya? Iya, ada. saya aja nggak apa-apa. Habib turun, saya aja nggak apa-apa. Siap bang, baik. Iya. Oke, lanjut ya teman-teman. Gurunda, izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bes, tunggu Bes. Iya, wait. Jadi lu kapan mau jadi korban penebus api? Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih dari 3 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Evangelo. Silakan. 2 poinnya. Iya. Konsep mengenai berapa lama mati, berapa lama sampai mati. Sebenarnya yang paling penting di situ adalah dia turun ke dalam kerajaan maut. Habibana, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambut. Waalaikumsalam. Afwan. Pengen Masya Allah. Gak enak sama Bang Rasid. Warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Nggak apa-apa. Emang akhir Rasid gitu kok, selalu menjadi bumper. Aman. Terkendali. Gak enak, lagi enak dengar Bang Kores ngajar Bang Bobi nih, biar paham dia. Siap. Ya silakan Evangelo. Ya, jadi esensi yang utama di situ adalah bahwa kematiannya itu membawa dia ke dalam kerajaan maut sebenarnya, karena dosa warisan itu upahnya adalah maut. Maut itu apa? Maut itu adalah tertawan selama-lamanya di dalam kematian secara roh. Kematian secara roh. Gitu. Nah, terus? Jadi dia harus turun ke dalam kerajaan maut, dan kemudian dia harus menang atas maut iblis. itu, karena atas maut. Karena Bukan atas iblis. maut itu adalah akibat salah satunya dari pekerjaan iblis dan sekutunya. Lah kenapa nggak sekalian dikalahin iblisnya? Nah, jadi ada waktunya kan, makanya di Wahyu pasal 12 itu diberikan satu satu waktu di mana akhirnya iblis itu benar-benar tidak punya lagi tempat di surga. Cuma gitu doang jatuhnya jadi. Yesus mengalahkan maut, apalagi? Jadi tidak punya tempat lagi di surga dan dilemparkan ke bumi. Nah, di Wahyu pasal 20 itu kemudian pada saat penghakiman terakhir, penghakiman tahta putih oleh Allah Bapa, itu kemudian dia dilemparkan maut dan kerajaan maut. Jadi maut dan kerajaan maut itu artinya kerajaan Oke. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam. Nah, ini maut ini ada gara-gara apa maut ini ada? Karena iblis. Ngapain iblisnya? Iblisnya itu sebenarnya menangkap perkataan yang muncul pada Kejadian pasal 3 itu. Kejadian pasal 3. Terus? Bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mati. Nah, rupanya nggak. Terus? Rupanya masih bernapas. Nah, itu artinya dia mati secara rohani. Oh, jadi setelah makan buah Adam itu mati tapi rohaninya mati. Zombie dia. Di sorga zombie dia. Rohaninya yang mati. Rohaninya mati itu artinya kalau di dalam yang saya pahami itu adalah dia putus hubungan dengan sang pemiliknya, yaitu Allah Bapa, itu pemiliknya. Oh gitu. Nah terus Yesus itu mati di kayu salib untuk menyambungkan kembali hubungan. Persis. Oh cakep. Kenapa nggak di zaman Adam? Adam gagal kan? Lah iya, Adam kan gagal nih.
terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. 4.000 tahun kalender Yahudi manusia nggak berhubungan dengan Tuhan. Ini Yesus kerjanya apa? Nungguin 4.000 tahun tuh ngapain? Yesus kan lahir setelah 4.000 tahun kan? Lah iya, ngapain lahirnya 4.000 tahun? Kan posisinya gini nih, ini Nah, maut ini ada. Kita tanya Allah kalau gitu kan? Bobby nggak kuat, Bobby. Bobby, kita main logika, Bobby. Kenapa turun? Lagian ditanya Matius 5 ayat 20 jawabnya Matius 4. Ngarang deh. Iya, itulah kawan lu. Sebenarnya bukan kawan, bro. Itulah Evangelo. Tunggu ya, sebelum gua kasih ke yang lain. Jadi 3 poin ini tolong dipikirkan kawan-kawan Kristen ya. Yesus menebus dosa, mengalahkan maut gitu. Terus apa lagi ya? Mengajarkan ke manusia. Kenapa di tahun ke-4.000 gitu loh? Iya. Kenapa nggak di zaman Adam aja? Kan Adam yang buat salah. Lu turun zaman Yohanes. Ya Yohanes tahu apa soal Adam? Ya enggak? Enggak, gini. Apa yang gini? Iya. Kan kita harusnya kan bukannya percaya kalau Yesus itu utusan. Nah, berarti yang mengutusnya yang ditanya. Evangelo? Kenapa? Enggak, tunggu dulu. Evangelo menuhankan Yesus enggak? Yesus itu utusan. Yohanes 17 ayat 3. Lah, saksi Yehova. Enggak usah ngomong ke sana dong, ntar ada. Oh iya, maaf. Aduh, malah buka jubah. Maaf, lanjut. Ya udah Bang Andi, gas Bang Andi. Jangan Ki begitu. Oh. Maaf Maki. Iya. Kalau Epan ini gini, Pan, kan di dalam perjanjian lama kalau Anda masih memiliki Keluaran 23 nomor 7 itu orang bersalah kan nggak boleh dimetongin gitu ya. Benar nggak? Apa tuh? Orang bersalah itu nggak boleh dibunuh. Oh, gitu ya. Tapi kok Yesus dibunuh ya? Apa Yesus punya salah ya? Yang tidak bersalah. Jadi gini, kalau jawaban untuk itu kesalahan dosa yang oleh Adam awas muter lo ya. Itu Gomelin kalau lu muter. Gue waktunya nggak nggak boleh muter. Kalau saya orangnya eksak. Jadi dosa yang dari Adam turun temurun itu ditimpahkan kepadanya. Walaupun dia tidak berdosa, dia dianggap berdosa. Yang benar bahasa Indonesia lu nggak benar. Oh iya, enggak dong. Dengerin. Ya. Ini sederhana. Keluaran 23 nomor 7, orang yang tidak berdosa itu tidak boleh dibunuh, gitu ya. Tapi kenapa Yesus dibunuh? Berarti Yesus berdosa dong. Setuju? Accept loh. Gini. Sorry, ulangin supaya ini. Ulang ya. Keluaran 23 nomor 7, orang bersalah itu tidak boleh dibunuh. Artinya Yesus dibunuh di tiang salib berarti Yesus punya salah. Gitu toh? Oke. Salahnya apa gitu kan? Ya terserah, nyari kesalahan aja yuk. Ya, enggak apa-apa. Nah, aku jawab gini. Kesalahan yang kenapa Yesus dibunuh? Karena kesalahan orang lain ditimpahkan kepada dia. Berarti dalam posisi Yesus mati, dia bersalah. Betul. Atas perbuatan orang lain. Betul sekali. Oke, jadi Yesus punya dosa, betul? Dosanya orang yang ditanggung oleh dia. Berarti ada transfer kesalahan. Itu betul sekali. Ada transfer dosa. Betul. Dari orang ke Yesus gitu ya. Betul. Kalau kira-kira dalilnya gini. Enggak. Kira-kira logisnya bagaimana ya kalau ada transfer dosa, transfer salah ke orang ya? Betul. Jadi biasanya yang ditransfer tuh duit. Ada juga sih, Bos. Biasanya sekarang cryptocurrency. Sorry ya, agak sedikit ya. Ada aja lu. Nggak apa-apa, Bos. Jangan terlalu serius toh. Maksud saya begini, itu kalau itu dibilang tidak logis, tidak, itu yang disebut teologi akal sehat kalau di teologi tuh. Jadi bahwa ada sesuatu di akal sehat ini yang ini namanya teologi. Ya namanya ini teologi mematikan akal sehat gitu ya.
Enggak bos. Jadi Lah. ada nih. Tadi istilah barusan ngomong teologi gitu loh, nggak bener lo ah. nggak apa-apa, nggak benar. Tapi saya jelaskan bagaimana menjawabnya, boleh ya? Kan Iya, gitu. boleh. Boleh ya. Gitu. Nggak apa-apa. Saya itu dianggap nggak itu nggak masalah. Jadi bahwa memang betul, justru karena pemahaman bahwa orang bersalah lah yang disalib, yang dihukum, yang dibunuh, maka kesalahan itu ditimpahkan kepadanya. Oke. Menurut Anda metode apa yang dipakai? Ya, metode apa yang dipakai? Sistem apa yang dipakai? Secanggih itukah? Ya, secanggih itukah gitu? Dosa orang ditransfer ke Yesus. Kira-kira pakai metode dan cara dan alat apa ya? Ya. Kok bisa gitu loh? Betul sekali. Ya, Jadi coba. itulah yang persis hubungannya sama Matius 5 ayat 20 tadi loh. Apa itu? Nah, kalau hidup keagamaanmu, artinya gini, cara hidupmu, cara kau menanggapi Tuhan. Itu nggak nyambung ke situ, nggak nyambung. Justru nyambungnya di situ, Bos. Kalau mau Enggak. menangkap nih. Enggak. Jadi beneran. Ya, Enggak. jadi ini yang Misalnya ini contoh yang- ya, saya kasih contoh nih. Boleh. Di zaman Yesus itu Saulus itu dosanya minta ampun kan gitu ya. Iya, bunuh. Banyak bikin metong-metong orang gitu. Murid-murid pada dihabisin gitu ya. Jemaah. Nah, bagaimana caranya mentransfer dosanya Saulus masuk ke dalam diri Yesus? Gimana kira-kira? Jadi yang dimaksud dosa dalam Kristen itu bukan hanya perbuatan gitu ya, bukan hanya perbuatan yang kemudian melanggar perintah. Lu kok kasih contoh, lu bagi itu dosa. Gimana sih, bro? Sorry, mungkin gua nggak ngerti pertanyaannya. Boleh diulang? Jadi saya ulang ya. Ya, sorry. Yesus itu sejaman dengan Paulus. Gitu ya. Yesus itu banyak sejaman dengan penjahat. Yesus itu sejaman dengan penjajah tentara Romawi. Yesus itu sejaman dengan Yudas sang pengkhianat. Menurut Anda, Yesus mati itu karena menanggung dosa. Jadi Yesus dalam keadaan mati dia berdosa, kan gitu ya. Ini pertanyaan sederhana. Bagaimana cara mentransfer dosanya Paulus, Yudas, Kayafas, terus kemudian tentara Romawi, termasuk iblis, masuk ke dalam diri Yesus agar Yesus memenuhi kriteria Keluaran 23 nomor 7 agar bisa dibunuh supaya dia punya dosa. Bagaimana cara mentransfer dosa itu masuk ke dalam diri Yesus? Silakan. Jadi dosa itu ditransfer melalui korban satu kalinya itu disalib itu. Lah, sebelum disalib dia harus berdosa dulu tuh Yesus. Betul. Ya, Dan dosa itu adalah semua definisi dosa. Dan dosa itu adalah semua definisi dosa. Bro. Bagaimana cara memindahkan dosa ini dari dosanya Saulus, dosanya yang lain-lain supaya pindah agar Yesus berdosa? Bagaimana caranya? Pindah ke Yesus itu. Caranya adalah pakai gopay. Allah itu yang melihat bahwa dosa itu ada ditanggung oleh Yesus itu. Jadi waktu itu sejak matinya Yesus, dosanya Saul nggak ada, dosanya Kayafas nggak ada, dosanya pembunuhnya nggak ada, semua dosa orang-orang itu nggak ada. Itu yang disebut di 1 Yohanes 1 ayat 2 itu bahwa semua dosa dunia itu ditanggung. Jadi bukan hanya orang-orang yang percaya. Gitu. Jadi pembunuh Yesus tidak berdosa ya? Sudah ditransfer ke Yesus. Bukan, dosanya ditanggung gitu. Dosanya gimana sih? Katanya ditanggung itu berarti Yesus yang ngambil dosa itu. Betul. Contoh nih. Betul. Saya punya dosa 2. Memang nggak bisa dihitung sih ya. Ya. Yesus ngambil, saya lepas dosa saya. Betul. Kan gitu. Artinya dosa pembunuh Yesus nggak ada, dosa ya Algojo yang nggak ada, dosanya Saulus nggak ada. Bersih semua dosa. Saat itu, saat hidup, saat Yesus disalib, metong semua dosa orang pemutihan karena sudah diambil oleh Yesus. Betul? Betul. Wih, mantap juga ya. Ya Bapak kalau mau baca dalilnya 1 Yohanes 2 ayat 2. Jadi dia adalah pendamaian untuk segala dosa. Oke. Tapi bagaimana dengan bagaimana dengan Yeskel 18:20? Kayaknya bertentangan deh. Oke, kita baca ya. Coba atau aku yang baca apa sih itu yang baca? Dua-duanya aja boleh. Oke. Orang yang berbuat dosa itu ya harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya
dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan menanggung atasnya. Lah kok bisa bertentangan dengan Yehezkiel ini ya? Oke. Sama transfer dosa Anda tadi itu kok bisa ya? Oke. Jadi saya tambahin sedikit ya Bang. Bahkan Musa pernah ngomong sama Yahweh. Janganlah perhitungkan dosa ini. Cabut saja namaku dari kitab kehidupan itu. Kebayang ya, Musa sama Allah. Allah bilang, hanya orang yang berbuat dosa itu yang namanya dikeluarin dari situ. Jangan kamu yang tanggung. Gitu, kata Allah, Yahweh. Tadi kamu nggak dengar, gua nggak baca data ya? Loh, tadi yang abang cerita yang Yehezkiel 18:20 ini orang ke orang nih. Saya nambahin. Yahweh Yesus kan waktu itu juga orang. Iya betul. Maksud saya nambahin. Yehezkiel 18:20 Yesus nggak masuk di dalamnya ya? Nggak kehitung dia? Kehitung. Ya kehitung. Kehitung dong. Artinya transfer dosa itu tidak ada. Nggak boleh itu ada. Yehezkiel ngomong kayak gitu. Dosa tanggung masing-masing. Iya, bahkan saya tambahin kan, Pak. Iya, kalau iya dosa tanggung masing-masing, ngapain lu transfer dosa ke Yesus supaya dia mati? Iya, saya tambahin kan Pak tadi. Bahkan Musa saja. Kenapa bawa-bawa Musa? Musa sudah nggak ada di zaman Yesus. Enggak, saya memperkuat. Enggak, kan ini kita ngomong Yehezkiel juga bukan zaman Yesus nih. Ini nih, saya mau diskusi kan maksudnya kan. Ya, saya kalau diskusi ya. Bahkan Musa pernah mau nanggung orang. Yahweh bilang enggak. Tapi Musa nggak disalib, nggak apple to apple bro. Enggak, kan kita belum ngomong salib juga nih Yehezkiel 18:20 bro. Iya, makanya saya... Kan kita baru ngomong esensinya dulu nih, esensi dulu kan. Ya sekarang ini nggak usah dipanjangin, gini aja. Oke, direct then, direct. Oke, yang benar yang mana nih? Dosa ditanggung masing-masing atau bisa transfer dosa? Yang benar yang mana? Bisa transfer dosa. Jadi Yehezkiel nggak berlaku, dosa ditanggung masing-masing. Berlaku. Loh, yang mana yang benar? Iya. Kalau nih, kalau di dalam Yesus itu yang di kayu salib itu, dia itu menjadi pendamaian untuk segala dosa, artinya dosa dunia. Jadi dosa dunia itu ditanggung. Jadi ini bukan bicara orang nanggung orang, tapi ada dosa yang menjadi penghalang. Dosa apa sih itu, Bro? Dosa sih menurut lo itu? Dosa apa? Nah, itu yang penting tuh. Coba. Dosa apa sih? Dosa itu adalah itu adalah permusuhan dengan Allah. Siapa itu? Allah sama manusia. Manusia siapa? Manusia itu Adam dan Hawa nih kan. Pertama kali ini. Jadi Adam dan Hawa buat dosa, dia tidak memilih pohon kehidupan yaitu Allah, melainkan dia memilih yang iblis yaitu. Apa hubungannya Adam dan Hawa dengan Yesus ya? Di mati di tiang salib ya? Apa hubungannya ya? Ada, karena inilah yang pembuat dosa itu si Adam dan Hawa, dan itu yang ditebus. Itu yang. Jadi Tuhan harus minta persembahan darah manusia gitu. Jadi seperti yang Bapak baca tadi bahwa ya. Iya, langsung direct ini waktu. Jadi Adam yang berdosa sama Hawa, ya Tuhan harus melimpahkan dosa itu kepada utusannya namanya Yesus. Ya. Tuhan juga membutuhkan darah, betul ya, darah manusia, betul? Betul. Ini mah lu ajaran pagan, bro. Enggak. Aduh, ya. Ini anak. Jadi justru. Mana? Astagfirullahaladzim, bro. Ya, nggak apa-apa. Kan saya coba jelasin saja. Ini nama ajaran pagan, butuhin darah manusia, kagak ada ajaran para nabi kayak gitu. Ya, memang darah itu yang jadi. Kagak ada ajaran para nabi darah manusia, bro. Serius, bro. Istighfar, bro. Nggak ada itu ya. Ini ajaran Dewa Molok yang minta darah manusia. Ini ajaran para berhala-berhala Romawi, pagan Romawi. Ajaran para nabi, induknya dari daratan Israel sana, tempat para nabi dilahirkan, bertumbuh kembang di sana, yang kagak ada ajaran apapun itu untuk meminta darah manusia, yang kagak ada. Jadi kagak ada, bro. Oke, Pak Andi juga saya perhatiin ya, diskusi-diskusi itu selalu dialamatkan ke paling tidak yang paling dekat adalah Taurat atau Yahudi. Ini memang Yesus yang dipercaya.
Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen itu memang Yesus yang Yesus Yunani. bukan. Ini Yesus yang memulai sesuatu yang baru di dalam dirinya sendiri. Mana ada aturan baru harus darahnya ditumpahkan, kagak ada itu. Ini namanya bro ajaran sangat keji. Sepinter-pinternya, sebodoh-bodohnya orang, ya kalau mau pakai akalnya dikit aja. Ini ajaran tidak masuk akal. Kalau manusia dijadikan tumbal, kagak ada itu bro. Kecuali akal udah mati boleh. Tapi kalau akal dikit aja dibuka, ini ajaran bukan ajaran para nabi, ini ajaran pagan. Serius. Ya, oke. Halo, Bapak kan? Bapak masuknya di Evangeline. boleh Evangeline, jawab halo, dulu ya halo. yang Pak Handi tadi ya. Makanya jangan berhenti aja Evangeline. Berhenti. Oh. Terlalu kacau. Jangan Ini yang dilarang dibahas orang. mutar ke sana, mutar ke situ, mutar kemari, pusing kita dengarnya. Sorry. Sini saya nggak membela. Aku kasih data. Saya orang awam. Nah sini. Saya ini orang awam yang nggak tahu apa-apa soal agama. Ini Cuma di sini kenapa tadi sih? bicara logik. Saya mau tanya ke ini abang yang terlalu banyak pertanyaannya nggak bisa dijawab sama Evangeline. Kita plesetan. Jadi Anda siapa? maksudnya apa Pak? Orang lagi ngomong tiba-tiba motong, Bapak dari Brasil. ucapkan salam. Iya. Anda Bapak siapa? etika Oh, iya, masuknya aja ke ruangan. Iya, sorry. Gimana? Sorry. Teologi yang Anda Bagian siapa? Muslim. perbuatanmu bos. Bagian Muslim, assalamualaikum. Anda Muslim? Saya nggak perlu sebut agama saya. Punya saya. Lu ke kuburan aja dong. Abang agama apa bang? Tiba-tiba masuk begitu bang? Kristen. Habis sudah muak nih. Ngapain lu ucapkan salam kalau Kamu Kristen? mengaku Yesus di depan orang. Nggak apa-apa kan? Oh kamu nggak diakui nanti? Nggak apa-apa kan? Kamu kok Nggak haram kan kalau nyebut Ajar Pan, assalamualaikum? Dia mendoakan Yesus ini Pan. Ajar Pan. Enggak, kamu kalau ngomong begitu kamu antikris. Kalau kamu kasih salam ke orang Enggak. itu di kitab itu. Nggak antikris, nggak ada. 2 Yohanes 1 nomor 10 ya, dengarkan Tuh orang baik-baik. Islam yang bacain ayatnya tuh. Tidak, Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kau dilarang mengucapkan salam, bro. Kenapa kau Nggak mengucapkan masalah. salam? Di kitab saya Enggak, Alkitab Di yang kitab bilang saya begitu, nggak ada. bukan enggak. Ajarin Pan, ajarin Pan. Tadi yang dibaca. nggak ada. Oke, saya orang awam. Nggak Saya bisa, di nggak bisa, nggak bisa. Al-Quran. Nggak bisa. Saya mau plesetin aja, mau plesetin. Nggak usah, Plesetan sama. nggak usah. Turun aja. Turunin. Nakut kau. Kamu takut. Kenapa? Takut. Turun aja. Kenapa bang? Takut. Ilmunya, Bang. Anda Saya di sini melarang nggak orang beragama. bertanya, tapi Anda masuk, Anda justru bertanya bukan menjawab. Harusnya Anda menjawab Saya mau- supaya tidak menimbulkan pertanyaan baru. Coba. Gimana ceritanya Saya ketika gini, Anda ditanyai, yang bertanya itu berhenti untuk bertanya. Coba Anda jawab pertanyaan tadi. Dari tadi. Ada tidak Bang kemudian Evan sama. nabi-nabi yang mengajarkan mempersembahkan Saya- anak manusia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Ada nggak? Bang Suma, izin. Iya. Saya orang awam. Saya nggak pintar agama seperti kalian. Lalu Saya Mau ngapain? di sini mau masuk. Saya Minta koin. Udah kasih koin lah baru turun. Bukan koin. Saya nggak butuh koin. Saya Terus mau ngapain? Sebentar aja. Mau plesetan bentar aja. Boleh nggak? Diizinkan tidak? Orang lah. Berarti lu pindahin topik. Bukan pindahin topik. Saya karena tadi saya dengar Bang Endi Selebe sama Bang Evan ini tawarnya ramai sekali. Nggak ada ujung-ujungnya nanti sampai besok. Ya, terus Saya mau mau plesetan selesaikan. sebentar aja. Tidak selesaikan. Saya mau plesetan aja. Siapa tahu masuk gitu. Siapa tahu masuk Kasih plesetan gini, ini. Siapa tahu apa? masuk. Biarkan Nah. apa gimana nih? Sana kayak orang nggak ini nih. mau bertanya Tidak, beliau. saya mau bikin. Nah, mau bikin plesetan aja. Siapa tahu nyambung nih. Plesetan, apaan plesetan? Plesetan, lucu-lucuan gitu. Prosotan. Lu main prosotan bukan begini. Abang mau ngomong apa? Ngomong aja dulu biar jelas bang. Oke. Dikasih izin. Kalau nggak jelas ya diturunin aja. Yang penting ntar aja saya bicara. Boleh? Boleh kan? Izin ya. Saya mau tanya. Allah itu orangnya pemarah tidak?
Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Salah pertanyaan itu, Allah itu orangnya gitu loh. Kok Allah orang? Gimana sih? Nah, iya kita pakai bicara aja awam aja, bicara awam aja. Iya. Saya gak ngerti. Buktinya dia Bicara maha awam. pengasih, Anda tidak menyembahnya, Anda masih dikasih oksigen, masih dikasih hidup. Iya, Apalagi? tahu, paham. Kalau dia tidak pengasih berarti kita bikin salah deh, maafkan tidak? Ya dimaafkan. Betul kan? Berarti Anda sudah minta maaf tidak atas kesalahan saudara? Anda sudah minta Allah maaf. pemarah tidak? Berarti Allah itu kemudian pembalasannya sangat-sangat dahsyat terhadap orang yang melakukan kesalahan dan tidak minta maaf. Masalahnya Anda sudah Berarti minta dia maaf pemarah. belum? Berarti dia pemarah juga kan? Yes, makanya ada neraka disiapkan untuk orang-orang yang kemudian ingkar terhadap Allah. Oke. Terus? Oke, selesai. Yang ketiga, Allah itu bosan tidak? Bosan. Allah tidak pernah bosan kemudian Allah tidak pernah lelah mengurus alam semesta, mengurus makhluknya. Allahu la ilaha